Anda pernah nggak sih bereaksi agak keras gitu ke rekan kerja, terus nyesel? Sering itu. Atau mungkin pas lagi di jalan, disalip, rasanya langsung, wah ini orang sengaja nih cari gara-gara. Gitu kan ya? Persis. Langsung otomatis gitu ya responsnya. Kita sering banget ya langsung bereaksi gitu aja. Nah, kebetulan Anda kan sempat cerita soal kutipan menarik dari buku tentang berpikir jernih, yang bahas momen-momen kayak gini. Betul sekali. Dan momen-momen yang kelihatannya sepele ini, justru ini yang krusial banget ternyata. Oh ya, kenapa gitu? Ya, dalam obrolan kita kali ini kita coba bedah deh. Kenapa kok bisa gitu? Fokusnya tuh ke gimana program bawaan atau ya respons otomatis kita itu sering ngambil alih. Respons otomatis ya. Iya, dan itu yang sering bikin kita nggak bisa mikir jernih. Jadi misi kita nih, mau coba bantu Anda kenali penghalang-penghalang kejernihan ini. Biar nanti bisa bikin pilihan yang lebih oke lah. Menarik, menarik. Soalnya kan biasanya kita fokusnya ke keputusan gede ya. Kayak, wah mau nikah sama siapa, pindah kerja nggak ya, investasi apa nih, gitu kan? Benar, itu yang kelihatan penting. Tapi kutipan yang Anda share itu malah bilang justru pilihan-pilihan kecil sehari-hari, yang kadang kita nggak ngeh itu pilihan, itu dampaknya bisa lebih gede. Tepat. Contoh gampangnya, ya itu tadi soal pernikahan. Bisa aja nikah sama orang yang hebat banget. Tapi kalau interaksi hariannya jelek terus, ya bisa rusak juga kan? Nggak ada alarmnya ya. Nah, itu dia. Nggak ada yang ngingetin pas kita mau balas omongan rekan kerja. Hati-hati loh, respon kamu ini bisa jadi bensin atau air buat api hubungan kalian. Gitu. Kita nggak sadar lagi di persimpangan jalan kecil ya. Ya, persis. Persimpangan yang konsekuensinya jangka panjang. Makanya penting banget kita mengenali apa yang terjadi di dalam diri pas momen-momen itu. Kuncinya katanya ada di jeda singkat itu ya, antara apa yang terjadi ke kita, stimulus, dan gimana kita respons. Di sepersekian detik itu ada pilihan. Berhenti dulu, pakai akal sehat, atau Atau ya biarin aja sih program bawaan tadi yang jalan. default behavior gitu ya. Nah masalahnya, si default ini seringnya malah bikin runyam. Nggak selalu sejalan sama hasil yang kita mau. Malah bisa memperburuk ya. Seringnya begitu. Malah menjauhkan kita dari kejernihan berpikir yang sebenarnya kita cari. Contohnya kayak yang tadi kita omongin di awal ya, disindir dikit, wah langsung bales pakai kata pedes. Disalip di jalan, otomatis cap orang itu jahat atau ugal-ugalan. Nunggu bentar aja, udah frustrasi. Benar. Atau dipancing dikit sama sikap pasif-agresif, kita kepancing juga. Ikut keruh suasananya. Rasanya kok familiar banget ya pola-pola itu? Ya manusiawi sekali sih. Tapi itu dia, bisa merugikan banget. Salah satu biang kerok utamanya ya respons otomatis emosi. Emosi ya? Iya, emosi negatif yang nggak kita kelola itu bisa ngancurin kemajuan kita gitu aja. Pernah dengar cerita atlet menembak Matthew Emmons? Oh, yang di Olimpiade itu ya? Nah iya, dia itu udah diambang emas tinggal satu tembakan lagi. Tapi saking fokusnya, dia mau nenangin diri, itu kan respons otomatis ya terhadap tekanan. Dia malah, Salah nembak target. betul, nembak target punya lawan. Emasnya melayang gitu aja. Kejernihan berpikirnya hilang, kalah sama fokus dia ke emosinya. Wah, itu contoh ekstrim banget ya, gimana fokus ke emosi malah bikin kacau tujuan utama. Gagal dapat kejernihannya ya. Banget. Nah, selain emosi, ada lagi nih jebakan lain. Respons otomatis ego. Ego, oke. Maksudnya gimana tuh? Ya, dorongan dalam diri kita untuk selalu kelihatan benar, kelihatan hebat, atau ya pokoknya jaga citra diri lah. Oke. Jadi susah ngaku salah gitu. Nah, itu salah satunya. Susah ngaku salah, gampang iri sama orang lain, atau ngerasa paling pinter cuma karena abis baca satu artikel. Kayak contoh Mr. Rolex yang Anda sebut di kutipan itu ya, yang ngerasa lebih superior karena jam tangannya. Persis. Itu kan manifestasi ego ya. Halus tapi kuat. Bisa bikin kita buta sama apa yang sebenarnya penting demi menjaga status. Itu jauh dari jernih. Jadi ada dorongan dari dalam, emosi sama ego, terus ada juga pengaruh dari luar ya, yang respons otomatis sosial itu. Tepat sekali. Kita kan makhluk sosial ya. Jadi ada kecenderungan kuat buat, ya udahlah, ikut aja orang lain ngapain. Biar diterima, nggak dianggap aneh, nggak dikucilkan. Takut beda sendiri gitu ya. Iya. Padahal, seringkali justru pemikiran yang independen, yang berani beda, walaupun awalnya nggak nyaman,
itu yang bawa hasil luar biasa atau inovasi. Contohnya kayak penggali parit yang bikin skop itu ya. Awalnya mungkin aneh, tapi akhirnya berguna banget. Nah, itu dia. Berani nggak ikut arus default sosialnya. Oke. Emosi, ego, sosial. Terakhir, ada yang namanya respon otomatis inersia, kelembaman. Ini kayaknya musuh kita semua ya. Haha, iya kayaknya. Ini tuh yang bikin kita susah banget mau mulai sesuatu yang baru. Tapi di sisi lain, kalau udah jalan, susah juga buat berhenti atau belok arah. Meskipun kita tahu arah baru itu lebih baik ya. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih dari semua jenis respons otomatis ini, intinya apa dong? Intinya, balik lagi kesadaran itu kuncinya. Kesadaran ya? Iya, sadar kapan emosi kita mulai panas nih, kapan ego kita mulai tersenggol, kapan kita cuma ikut-ikutan orang lain aja, atau kapan kita sebenarnya cuma lagi malas berubah. Jadi mengenali pemicu-pemicunya itu ya? Betul. Kesadaran itu yang menciptakan jeda yang tadi kita bahas, ruang kecil buat kita milih, mau respons pakai kejernihan berpikir, atau ya sekedar reaksi otomatis aja. Memilih kejelasan bukan kekeruhan default. Dan ini penting buat Anda, pendengar kami, karena apa? Karena dengan lebih sadar soal jebakan-jebakan ini, Ya, harapannya bisa pelan-pelan ngurangin stres, ya kan? Bisa memperbaiki hubungan sama orang lain, bikin keputusan yang lebih bijak di kerjaan, di kehidupan sehari-hari. semuanya dimulai dari ngelola reaksi di momen-momen biasa yang sering kita anggap remeh itu ya. Banget, justru di situ latihannya. Nah, mungkin buat penutup nih, coba deh Anda renungkan sejenak. Oke. Reaksi otomatis apa sih yang paling sering Anda lakukan belakangan ini? Mungkin pas lagi rapat, tiba-tiba motong omongan orang. Atau pas lagi macet, langsung ngudumel. Atau pas lagi debat ringan sama pasangan, malah jadi gede. Iya. Nah, coba bayangkan, kalau Anda bisa balik ke momen itu, terus ambil jeda sebentar aja, tarik napas sekali, coba pikir lebih jernih. Kira-kira hasilnya bakal beda nggak? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Iya kan. Ini pertanyaan penting sih buat dibawa sambil kita terus ngasah kejernihan berpikir kita masing-masing.